betul. Iya, bisa terdengar ya suara kami di studio dengan jernih ya Pak ya? Iya jelas. Oke, baik. Baik. Ada juga kita sapa Bapak Iputu Swade, beliau adalah Ketua Forum Dewi Badung dan juga sekaligus Wakil Ketua Forkom Dewi Bali di bidang tata kelola desa wisata. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Swade. Om Swastiastu. Inge, bisa terdengar jelas juga nggih suara kami di studio Pak nggih? Ya, suara dengar Bu. Iya, baik. Nanti kita akan berbincang sampai kurang lebih di pukul 9:55 ya Iya, Natalia betul. ya, menakar dampak Festival Wisata bagi Bali. Dan mungkin kita dengarkan dulu bagaimana pandangan dari Pak Sutawa begitu ya, Iya. terkait bagaimana sih sejatinya selama ini kontribusi dari festival wisata ini ya bagi sektor pariwisata kita di Pulau Dewata. Silahkan Bapak. Oke, selamat pagi semuanya, termasuk para pemirsa juga. Jadi festival-festival yang ada di Bali ya, Sanur Festival, Kuta Karnaval, dulu ada festival apa lagi ya, Nusa Penida dan lain sebagainya di hampir di semua kabupaten kota diupayakan. Itu sebetulnya kan dapat support dari kementerian, karena saya sendiri termasuk juga dulu tim verifikasi dari festival-festival yang diajukan ke kementerian, karena beberapa event juga didanai kementerian, tapi ada juga yang didanai sendiri oleh pemerintah maupun masyarakat setempat. Iya. Kami menganggap bahwa festival yang diadakan oleh masyarakat ini kontribusinya sangat baik untuk pengembangan pariwisata. Paling tidak ada festival kalender ya, di mana wisatawan yang akan berkunjung ke Bali itu bisa mengagendakan nanti dia bisa menonton festival yang mana gitu. Iya. Nah ini kan mereka punya kepastian jadinya dengan adanya calendar of event ya yang ada di Bali, termasuk di dalamnya tentu festival-festival. Kami di komponen pariwisata memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada masyarakat yang telah melaksanakan festival-festival ini di berbagai wilayah. Nah ini berdampak cukup baik di Bali, karena itu menjadi bagian daripada program yang ditawarkan untuk wisatawan baik mancanegara maupun domestik, bahwa di Bali ini ada banyak festival yang bisa dilihat selama mereka berkunjung ke Bali. Itu sisi positifnya. Demikian dulu prolog dari saya, mungkin nanti dalam sesi diskusi kita Baik. lanjutkan. Iya. Oke, itu sisi positif yang bisa diambil begitu ya, karena akan banyak pilihan begitu ya Pak Gusde ketika event-event itu dilaksanakan di wilayah kita, tentu juga ini menjadi pilihan bagi para wisatawan. Kita ke Iya, kita coba sapa dulu Pak Puspa Negara. Oke. Saat ini sudah bergabung pagi Pak Iya, Puspa. Om Swastiastu, lagi Swastiastu. perjalanan menuju DPRD Kelungkung. Iya, Oke, baik. Terima kasih kasih. sudah meluangkan waktunya juga pagi ini Pak Puspa. Siap. Baik, Tapi ada Ampuro lagi mobiling, Oke. tapi bisa. Iya. Baik, terima kasih Pak Puspa Negara. Ada Pak Gusti Setawa dan juga Pak Swada juga yang bergabung di Zoom pagi hari ini, Pak Puspa Negara. Nggih. Siapa? Pak Gusti Kades Tawa sama? Iya, Pak Putu Swada. Oh, nggih. Oke. Baik. Apa yang bisa disampaikan nih? Iya. Oke, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Sutawa terkait bagaimana sejatinya festival wisata ini memberikan kontribusi yang cukup positif begitu ya bagi sektor pelesiran kita di Pulau Bali. Nah, mungkin dari kacamatanya Pak Puspa Negara dulu nih, selaku praktisi juga nih yang bergerak dalam bidang pariwisata, apakah kontribusi yang diberikan oleh festival wisata ini sudah mampu begitu ya mengatrol angka kunjungan wisatawan kita ke Pulau Bali, Pak? Silakan. Oke, kalau pertanyaannya apakah festival bisa mengatrol kunjungan wisatawan? Jawaban pertama secara agregat adalah memang festival itu adalah elemen penting dari sebuah destinasi. Jadi kalau kita bicara festival, sebuah elemen penting dari destinasi, maka kita bicara secara gradual bahwa pariwisata itu harus dibangun dalam 4 perspektif gitu. Dari 4 perspektif, salah satu perspektifnya adalah promosi atau branding. Dalam promosi atau branding, maka diperlukan adanya aktivitas di destinasi. Salah satu aktivitasnya adalah festival gitu. Nah, festival dia akan membuat destinasi itu menjadi lebih hidup, lebih gairah, lebih semarak, lebih histeria. Nah, jadi
semakin banyak festival, maka akan menambah khasanah dari destinasi itu. Nah, jadi sekepwisatan festival menjadi esensial karena dia akan menjadi aduh ini ada telepon masuk lagi. Oke. Halo, Iya, silakan Pak Puspa dilanjutkan. Katin, ada telepon masuk. Halo, Iya, Oke. halo, baik. Baik, nampaknya masih gangguan teknis ya dari Pak halo, Puspanegara. halo. Kita Aduh, ya, kita coba kembali sapa halo. narasumber kita, ada Pak Suwade di pagi hari ini. Pak Suwade. Siap, Budayu. Baik, Pak Suwade, tadi walaupun hanya sekilas begitu ya, kita sudah dengarkan paparan dari Pak Puspanegara begitu ya, terkait festival wisata. Tadi juga dikatakan bahwa festival ini juga cukup gini ya, berpengaruh juga terhadap destinasi wisata begitu ya. Iya. Salah satunya ini kan desa wisata juga berpotensi untuk menaikkan begitu angka kunjungan wisatawan kita di Pulau Bali. Bagaimana kontribusi mungkin festival wisata ini yang bisa didapat dari desa wisata yang ada khususnya di Kabupaten Badung, Pak Suwade? Ya, terima kasih Budayu. Kalau kita berbicara festival wisata yang keterkaitan dengan desa wisata, memang kalau dampak positifnya itu sangat banyak sekali. Ya, kenapa? Karena pada saat diadakan festival itu tentu ekonomi masyarakat itu akan terjadi peningkatan, terutama ada ekonomi kreatif, ada UMKM. Nah, sehingga tentu euforia di masyarakat itu akan kelihatan sekali. Ya, namun untuk festival-festival tertentu juga akan ada berdampak tidak positif ya buat di masyarakat desa. Kenapa? Karena akan terjadi kemacetan ya di saat terjadinya festival. Oke. Ya, namun kalau dilihat dari secara umum ya festival di desa itu adalah akan berdampak positif terhadap masyarakat desa, seperti itu Budayu. Oke. Berdampak positif dalam hal ekonomi atau hal lainnya nih, Pak Suwade? Halo, kurang jelas Iya. Budayu? Iya, dampaknya terkait ekonomi ini mempengaruhi masyarakat lokal atau ada hal-hal lain juga, Pak Suwade? Betul, yang kami rasakan itu memang ekonomi masyarakat lokal yang betul-betul berdampak positif seperti itu. Iya, kalau bisa dijelaskan Pak Suwade, festival wisata mungkin yang dikembangkan di wilayah destinasi desa wisata di Kabupaten Badung selama ini yang berjalan apa saja, Pak Suwade? Ya, festival yang kalau boleh kita akan katakan itu sudah secara reguler, itu hampir year event, yaitu di Desa Sange itu rutin diadakan festival ya yang diadakan itu setiap setahun sekali. Oke. Nah, kalau di seperti contoh di Carangsari ya juga itu rutin juga setiap tahun diadakan festival seperti itu Budayu. Iya. Baik, terima kasih Pak Suwade. Ini nanti kita akan lanjutkan kembali ya Natalia ya. Sejatinya festival wisata ini kalau kita tanyakan nanti seberapa persen gitu bisa mengatrol angka kunjungan wisatawan ke Bali begitu ya. Dan juga nanti kita akan tanyakan kepada narasumber evaluasi apa sih yang perlu juga dilakukan terhadap festival-festival yang sudah berlangsung di Bali selama ini. Karena tadi masih ada kemacetan juga Iya. Bang, ya, yang dialami. Baik, kita akan jeda dulu Pak Gusde dan juga Pak Suwade. Kita jeda untuk yang satu ini. Pendengar nanti boleh bergabung selepas ini. Ingatkah dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu.
Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingatkah kan dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah menyakiti dirimu. Oh, tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Mengapa kau begitu mudahnya berpikir hanya dalam waktu yang sekejap mata? Ku tahu hanya bibirmu yang bicara, tapi hati kecilmu masih mencintaiku. Izinkan aku terakhir kalinya semalam saja bersama, mengenang asmara kita. Berharap kita takkan berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingatkah kan dirimu yang pernah menyakiti aku? Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch you to the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah. Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok. Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan? Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946.
dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ori sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia. Baik, pendengar, kembali di sesi Dialog Denpasar pagi ini kita masih membahas menakar dampak festival wisata bagi Bali ya, Dayu Friska. Iya. Bersama narasumber kita yang masih terhubung di line Zoom, ada Pak Gusde dan juga Pak Suwada yang masih bergabung. Pak Puspanegara masih kita upayakan untuk dihubungi ya. Benar sekali. Oke, tadi di segmen awal sudah disampaikan pemaparan bahwa dampak positifnya banyak begitu ya, disampaikan Pak Sutawa, tetapi juga Pak Suwada menyampaikan dampak negatif yang paling bisa dirasakan yaitu kemacetan. Ini kayaknya keluhan-keluhan yang sering sekali kita dengarkan begitu ya. Tapi kita juga ingin tahu bagaimana evaluasi dari dampak negatif tadi yang seperti Dayu sampaikan terkait festival-festival yang diadakan di Pulau Dewata ini. Tapi sebelum ke sana, ini ada pertanyaan juga Bapak-bapak narasumber dan juga Dayu Friska. Saya coba bacakan, Pak Gusde sama dan Pak Suwada izin. Ada pertanyaan dari Rian di Denpasar. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber terkait festival wisata yang diadakan di Bali. Bagaimana pendapat Anda tentang komersialisasi budaya yang terjadi selama festival wisata tersebut? Mungkin bisa ditanggapi Pak Gusde, silahkan Pak. Ya, terima kasih ya. Pertanyaannya baik. Sebetulnya mengenai komersialisasi budaya itu kan isunya bukan hanya pada festival ya, tapi banyak juga disoroti bagaimana di tempat-tempat akomodasi wisata terkadang juga dipertontonkan seni yang budaya yang seharusnya tidak boleh. Tari barong, tari rejang gitu. Tapi sekarang kan sudah ada aturannya. Rejang mana yang boleh kan gitu. Kalau rejang dewu saya rasa tidak boleh. Itu sudah diatur. Kalau dulu banyak. Ya saya setuju. Jangan sampai kita karena ingin memajukan pariwisata terus semua budaya-budaya sakral kita pertontonkan. Itu tentu tidak boleh. Dalam pengamatan saya untuk festival budaya itu hampir tidak ada lah yang dipertontonkan budaya-budaya sakral itu ya. Karena itu tidak baik buat kita gitu, dan kita harus jaga jangan sampai karena dolar saja kita terus mengorbankan budaya kita sendiri. Kita harus menjaga hal ini dari jangan sampai terjadi degradasi budaya ya. Banyak sebetulnya juga bukan hanya soal komersialisasi ya, tapi juga bagaimana budaya-budaya kita itu juga terdegradasi oleh ya perilaku kita sendiri. Seperti di Bali kan ada joget jaruh itu ya. Nah itu juga perlu diangkat. Saya dari komponen pariwisata juga setuju itu. Pak Gubernur kan sudah juga memanggil beberapa tokoh ya. Janganlah melakukan itu karena seni budaya warisan leluhur itu sebenarnya sangat dilukung. Perlu kita lestarikan, kita jaga bersama supaya betul-betul budaya kita ini ajak, karena pariwisata Bali yang memberikan kontribusi 50% lebih terhadap perekonomian Bali ini sangat betul-betul masyarakat Bali ini tergantung dari pariwisata. Pariwisata ini backbone-nya adalah budaya gitu. Kalau budaya kita rusak kan ya berat buat kita nanti. Karena jualan kita di Bali kan cuman itu. Kenapa wisatawan datang ke Bali? Beberapa penelitian menyampaikan bahwa yang pertama ya budaya, karena keunikan budaya itu. Yang kedua baru yang lain-lain ya, ada pemandangan alam, keramah tamahan dan lain sebagainya. Jadi budaya itu memiliki ranking tertinggi. Dan para filsuf juga menyampaikan di mana budaya-budaya asli itu dilestarikan di sebuah bangsa, itu baru disebut bangsa yang besar ya. Tapi kalau satu bangsa yang tidak melestarikan budayanya itu dianggap bangsa yang ya kehilangan jati diri lah. Karena ada di berbagai daerah, mungkin Mbak Priska juga sama Mbak Natali ini pernah baca ya, bahkan di satu daerah itu melarang masyarakatnya, presidennya membuat aturan dilarang memakai pakaian agamis saja. Bahkan didenda. Kenapa? Karena setelah diteliti mereka sudah kehilangan budayanya sendiri.
Iya, karena tiap hari pakai pakaian agamis, padahal daerahnya punya pakaian adat gitu. Itu kan bahaya. Nah, kembali kepada festival, tambahannya tadi bagus Pak Putus Wade, bahwa ada aspek ekonomi di situ. Sebetulnya juga selain aspek ekonomi ada dua hal sebenarnya dari festival itu, ke dalam sama keluar gitu. Kalau ke dalam ya itu salah satunya ya ekonomi, yang kedua itu pelestarian budaya. Jadi kan yang dipentaskan itu kan kebanyakan tentang budaya lokal. Nah, saya rasa ini baik dan positif. Nah, mengenai kemacetan tadi perlu juga saya tambahkan, dalam berbagai diskusi saya selalu menyampaikan baik di RRI Bali TV ya. Ya sebetulnya ini kan masalah lama, masalah klasik gitu ya. Kemacetan ini memang harus cepat dicarikan solusinya. Mudah-mudahan nanti dengan pemerintahan baru, baik bupati, wali kota maupun gubernur baru ya, berkoordinasi dengan pemerintahan baru juga kebetulan di pusat untuk menyelesaikan masalah-masalah kemacetan yang ada di Bali. Selain kemacetan ya sampah, infrastruktur dan lain sebagainya yang selama ini masih belum tuntas ya, karena ini betul-betul mengganggu gitu ya. Karena pariwisata Bali saat ini masih sebagai the best tourist destination, tapi bukan tidak mungkin kalau kemacetan, sampah dan lain sebagainya tidak diselesaikan, bisa saja kita tergeser gitu ya. Mungkin turis akan pergi ke tempat lain, karena fakta menyatakan bahwa 2023 untuk wisatawan asing kan 5,2 juta ya, 5,2 juta, sedangkan tahun 2019 wisatawan mancanegara itu adalah 6,2. Sebetulnya kita masih kurang 1 juta turis asing saat ini kita bicara ya. Mudah-mudahan nanti di tahun 2024 ini sudah naik gitu dari 5,2 juta kalau bisa ke 6 juta, 6,2. Itu berarti kita sudah pulih dari segi jumlah ya. Nah, ini yang harus kita sama-sama jaga ya. Ya penting pariwisata itu, tetapi penting juga kita menjaga sarana prasarana dan infrastruktur yang ada di Bali serta seluruh penunjang pariwisata yang ada. Demikian. Oke, baik. Baik, terima kasih Tuh Haji. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Sutawa begitu ya Natalia ya. Memang kalau kita berbicara tentang festival wisata terutama budaya, ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan tadi ya, jangan sampai juga mendegradasi nilai-nilai budaya kita. Selain itu juga ada persoalan-persoalan dampak negatif yang ditimbulkan, tidak hanya masalah kemacetan tetapi juga persoalan sampah, infrastruktur juga yang mungkin masih harus terus dibenahi untuk mendukung sektor pariwisata kita. Baik, kita coba sapa Pak Puspanegara kembali ya via telepon yang sudah terhubung pagi hari ini. Pak Puspa. Iya, pagi. Ya, Pak Puspanegara bisa dilanjutkan Pak Puspa, karena tadi terkendala sinyal juga ya ketika masuk di segmen pertama terkait dari bagaimana dampak festival wisata bagi Bali. Kalau tadi sudah diungkapkan bahwa ada sisi ekonomi dan juga pelestarian budaya begitu ya dari kacamata Pak Sutawa, namun ada juga di sisi negatif diungkapkan oleh Pak Suwade tadi adalah masalah kemacetan. Selain itu juga ada masalah sampah yang menjadi PR. Pak Puspanegara juga sebagai anggota DPRD nih ya, mungkin ada upaya apa yang perlu dilakukan nanti ke depannya baik oleh pemerintah Provinsi Bali juga dalam mendukung sektor pariwisata agar bisa lebih banyak lagi nih kunjungannya dari adanya festival-festival wisata ini, Pak? Ya, yang jelas yang pertama kita melihat kita memang belum memiliki blueprint khusus ya tentang rencana pengembangan induk pariwisata daerah kita di Bali, meskipun kita ada Riparda. Sehingga pertanyaannya, mau seberapa kita memperoleh jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Bagaimana kapasitas daerah kita terhadap kunjungan wisatawan, ini memang belum ada yang menghitung. Tetapi kalau kita ingin pariwisata kita bertumbuh, memang sementara ukuran yang dipakai adalah dari perspektif jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang masuk Bali. Nah, festival sejatinya dia adalah menjadi elemen penting dari sebuah destinasi sebagaimana yang saya ungkapkan di awal. Jadi festival itu dipastikan dia akan menjadi elemen daya tarik pula dari sebuah destinasi. Contoh sederhana misalnya kita punya Festival Kesenian Bali misalnya. Jadi ini yang kita kenal wisatawan itu kan tidak hanya wisatawan mancanegara ya, jadi wisatawan lokal juga. Nah, jadi ketertarikan orang atau wisatawan terhadap suatu festival ini juga terlihat signifikan sebenarnya. Kalau kita melihat event-event dunia misalnya, kalau kita bawa keluar misalnya event di Pasadena misalnya festival bunga. Jadi orang sudah berpikir kapan event itu akan ada dan mereka akan berkunjung ke tempat itu.
Nah, khusus kita di Bali, memang banyak sekali event-event yang diselenggarakan baik oleh masyarakat dan juga ada oleh pemerintah. Tetapi itu belum cukup gitu ya. Jadi sebenarnya semakin banyak event, itu akan semakin bagus. Dalam perspektif kita mengembangkan kepariwisataan, maka event harus selalu ada sehingga destinasi akan terlihat hidup gitu. Seperti misalnya kami di kawasan Legian, misalnya kita punya Legian Beat Festival, Kuta Beat Festival, kita punya Kuta Carnival, dan seterusnya. Karena memang event itu menjadi varian yang bisa menjadi perkuatan dari sebuah destinasi. Nah, makanya kalau kita bicara sekarang, apakah festival itu menarik kunjungan wisatawan? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Tinggal kita bagaimana mengelola event itu bisa di manajemen dengan baik dalam bentuk calendar of event tadi, seperti yang dikatakan oleh Pak Gus Kade Sutawa. Karena memang di masing-masing kabupaten kota di Bali mereka punya calendar of event. Provinsi Bali pun punya calendar of event. Tinggal sekarang calendar of event ini bisa menjadi diketahui luas oleh masyarakat dunia gitu. Kalau kita melihat calendar of event kita selama ini kan masih dalam tataran calendar of event yang baru bersifat formalitas gitu ya, masih belum bisa sustain gitu. Nah, oleh karena itu dalam upaya untuk memperkuat sebuah destinasi, kita harus bangkitkan dua hal. Pertama adalah event-event yang dibangun atau dibangkitkan oleh masyarakat dan event-event yang dikelola oleh pemerintah sendiri. Karena justru di situ kita bisa melihat akan ada khasanah baru. Karena jawaban sementara wisatawan kalau datang ke Bali kan tetap kunjungannya kemana? Sanur, Ubud, Bedugul, itu kan masih monoton gitu. Nah, event lah yang menjadi khasanah baru. Sehingga kita tarik garis lurusnya, kita memiliki peraturan daerah nomor 5 ya tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Karena memang pariwisata Bali adalah pariwisata budaya, maka event-event budaya inilah yang diperkuat, dibangkitkan, ditumbuh kembangkan gitu. Nah, jadi secara kumulatif bisa kita katakan bahwa event atau event-event budaya dan sejenisnya itu bisa menjadi perkuatan destinasi menuju quality destination pula gitu, karena wisatawan juga punya segmen gitu. Ada yang suka budaya, ada yang suka kunjungan ke tempat-tempat khusus tertentu. Tapi yang pasti adalah event ini menjadi daya tarik tersendiri dari segmen tersendiri gitu. Iya. Baik Pak Puspanegara, mungkin sebelum ke Pak Swade, saya ingin tanya juga apakah selama ini event-event festival budaya ini sudah merata dilaksanakan di 9 kabupaten kota di Bali ya. Kalau kita lihat dari Bandung Selatan banyak event, dari Denpasar juga banyak. Bagaimana dengan destinasi mungkin kawasan-kawasan seperti Bali Barat, Bali Utara, apakah seyogyanya event budaya ini juga perlu digalakkan sehingga memeratakan kunjungan wisatawan ke sana, Pak Puspanegara? Ya, yang jelas memang masing-masing, itulah yang saya katakan, masing-masing daerah di Bali untuk terjadinya pemerataan pertumbuhan kepariwisataan salah satu caranya adalah event. Ya, kalau di Bali Barat, di daerahnya Pak Gus Kade Sutawa itu di Jemberana itu kan ada Makepung, kemudian di Buleleng itu ada Lovina Festival dan seterusnya. Ini tinggal dibuatkan kalender event yang specified gitu, dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi, sehingga masing-masing kabupaten kota memiliki event yang bisa mengarahkan pemerataan kunjungan wisatawan. Karena memang event itu juga bisa menjadi sarana untuk memperkuat kunjungan dan pemerataan kunjungan gitu. Nah, selain event ya pasti aksesibilitas gitu. Kan rencana pembangunan bandara di Buleleng yang kita harapkan bisa terwujud itu juga akan menjadi satu aksesibilitas yang bagus untuk pemerataan pembangunan pariwisata di daerah Bali Utara gitu. Nah, jadi event-event yang ada di wilayah masing-masing kabupaten kota ya tentu event-event ini dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi sehingga dia menjadi kalender event di Provinsi Bali, tidak hanya sebatas di kabupaten kota gitu. Iya. Baik. Oke. Baik, ini ada pertanyaan juga Bapak-bapak narasumber dan juga ada Yufriska di 089678 123 830 dari Wiguna di Denpasar. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Sebenarnya seberapa besar peran festival ini dalam mempromosikan seni juga budaya Bali di kancah internasional? Pak, silakan mungkin Pak Swade dulu coba ya. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Kalau dari sisi orang desa, yang apa saya di desa wisata, ya dampak daripada festival itu, khususnya festival yang diadakan di desa itu sangat positif sekali.
Iya. kali. Pak Suada mungkin bisa on Ya, cam biar bisa terlihat juga oleh pemirsa kita di YouTube. oh ya. Baik, silakan Boleh. Bapak. Ya, karena seperti apa yang dikatakan oleh Pak Wayan tadi dan juga dikatakan oleh Pak Astawa, cenderung lebih banyak positifnya memang. Kenapa? Karena dengan adanya festival yang sudah barang tentu akan menampilkan maksimal sekali kegiatan kebudayaan yang ada di desa seperti itu. Nah, itu yang nomor dua. Kalau saya sebagai orang desa, ya supaya budaya-budaya kesenian, ya kalau kami harapkan supaya memang wisatawannya itu supaya datang ke desa, ya agar jangan seni budaya itu dibawa ke hotel begitu, mungkin tari-tarian tertentu. Ya seperti contoh umpamanya kalau tari kita di Munggu ada upacara Mekotek, kita tidak mungkin akan membawa kegiatan Mekotek itu ke hotel supaya wisatawan itu memang datang ke desa Munggu untuk menonton Mekotek, ya sehingga ini akan berdampak positif terhadap desa Munggu sendiri, ekonomi maupun UMKM-nya seperti itu, Budaya. Iya, baik, itu tanggapan dari Pak Suada Suada, tadi begitu ya. Jangan sampai budaya yang ada di desa-desa itu yang dibawa ke hotel hotel gitu gitu ya. ya. Tapi lebih bagaimana menarik wisatawan langsung berkunjung ke desa. Ya. Mungkin dari Pak Sutawa? Iya. Ya, siap. Bisa diulang pertanyaannya? Iya, tadi di WA disampaikan oleh pendengar kita Wiguna bagaimana peran festival ini bisa memberikan promosi begitu ya pada kancah internasional. Tapi sebelum dijawab kita coba terima dulu yang bergabung di line telepon nggih, Pak Sutawa. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu, Mbak Lia sama Dayuk Rizka. Inggih, Pak Agung, silakan. Selamat pagi, satu narasumber tiganya. Saya lagi heran di pengertian festival. Festival itu sebenarnya kan udahnya lomba. Lomba kalau di desa wisata ada lomba festival wisata itu kan berarti berupa pertunjukan ada di sana gitu. Apakah itu pengertiannya atau bagaimana pengertian festival wisata? Itu saja Pak Agung. Ya tadi dulu. Oh. Ya. Ini saya lagi bertanya berapa desa wisata ada di Bali ini. Ini saya mau tahu ini. Karena dari dulu dengar desa wisata di Denpasar berapa, di kabupaten lain berapa. Itu ya. Coba itu supaya saya tahu aja berapa desa wisata ada di Bali. Itu Mbak Lia. Baik, terima kasih Pak Agung untuk pertanyaannya. Iya. Berapa jumlah desa wisata, kemudian apakah itu ada lomba-lomba? Benar, festival itu bentuknya seperti apa aja begitu ya. Yang tadi yang ditanyakan juga oleh Wiguna, seberapa besar peran festival Pak Sutawa dalam mempromosikan seni dan juga budaya Bali di tingkat internasional? Silakan ditanggapi dulu Bapak. Ya, tentu sangat besar ya. Jadi pemerintah provinsi bekerjasama dengan kementerian juga melakukan sales promosi namanya, juga ikut event-event internasional seperti ITB Berlin. Bukan hanya pemerintah, tapi private sector juga, ya, hotel, travel agent itu. Jadi mereka jualan di ajang-ajang bursa pariwisata di tingkat dunia ya. Seperti ITB Berlin, terus ada juga sales promotion ke berbagai negara, tergantung di mana pasar mereka gitu. Dan pemerintah sendiri dengan kementerian kan juga berpromosi juga ke berbagai negara, dan juga mereka menggandeng kedutaan-kedutaan besar ya, berbagai negara. Nah, kalau sudah ada kalender of event, festival, ya di situ juga mereka sampaikan ke negara asing di mana mereka kunjungi, di mereka berpromosi. Jadi mereka jadi tahu gitu, oh kalau mau nonton Sanur Festival nih ke Bali itu bulan ini, kalau mau Sange Festival bulan ini, Penglipuran bulan ini, kan begitu, kalau mau ke Jemberana bulan ini. Nah, jadi ada awareness dari wisatawan asing maupun ya promosi juga kan tidak ke asing juga kan, ke Jakarta, Surabaya dan sebagainya, mereka juga jadi tahu. Ini sangat positif menurut saya ya, apa yang sudah dilakukan. Jadi pemerintah sudah mengkompilasi semua menjadi
calendar of event gitu. Jadi bisa disampaikan kepada publik baik di internasional maupun di domestik Indonesia. Demikian, Mbak. Mungkin sekalian ya. Iya, Desa silakan. wisata di Bali jumlahnya berapa, itu 200-an ya. Saya tidak hafal 200 berapa gitu karena saya terakhir juga pernah dapat datanya juga banyak itu. Namun yang jalan yang mungkin kelihatan kan ya tidak semua gitu, tapi paling tidak gitu kalau sampai ada ratusan kan sudah bergairah berarti desa wisata di Bali. Nah, ini tinggal perlu campur tangan pemerintah membantu baik yang pendanaan, training, pelatihan, promosi yang paling penting sehingga desa wisata ini dikenal. Tapi tidak usah khawatir, sekarang di era medsos ini tempat-tempat desa wisata yang sulit kita jangkau pun sudah langsung kelihatan gitu ya, karena adanya YouTube, adanya Facebook, apalagi Instagram dan lain sebagainya, itu cepat sekali ya mempromosikan daerah-daerah yang ada. Jadi teknologi itu luar biasa saat ini. Bahkan saya juga kadang-kadang bingung nih kok ada destinasi baru ini. Kalau kita buka YouTube, buka TikTok ya, wah itu udah sangat masif sekali saya lihat. Nggak usah khawatir, dikembangkan saja terus. Cuman ya itu lagi pesannya ya, budayanya kita jaga, jangan dikomersialisasikan ya, supaya tetap pariwisata ini menuju pariwisata budaya yang sustainable, berkualitas dan bermartabat. Tadi juga ditanyakan Pak Sutawa, kalau festival itu bentuknya seperti apa? Apakah lomba-lomba atau seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan ya untuk Pak Agung. Kalau festival kan kebanyakan seperti parade ya, parade bagaimana mereka menunjukkan budaya-budaya daerahnya, ya seperti di Kuta ya di sana budayanya lebih banyak disampaikan. Sanur seperti apa, kalau di Sangay seperti apa. Tentu secara umum ya sama kalau di Bali budayanya yang disampaikan, tetapi secara daerah juga keunikan masing-masing kan ada. Nah itu yang disampaikan. Nah itu tadi Pak Putu kan udah nyampaikan juga UMKM daerah di tempat adanya festival kan juga ikut menghadiri dan ikut meramaikan itu, dan mereka bisa jualan di sana. Baik. Baik. Iya, terima kasih Pak Sutawa, tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Sutawa, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Saya Pak tambahkan Agung. sedikit, Bu Dayu. Iya, silakan. Pak Suwada. Ya, untuk jumlah desa wisata di Bali itu 238. Ya memang seperti apa yang disampaikan tadi, dari 238 itu sepengetahuan kami turun ke desa itu memang euforianya itu masih hanya sebatas SK saja. Ya, namun kehadiran daripada Porkom Dewi Bali untuk melakukan pendampingan tentu sampai saat ini sudah mulai ada perubahan dari kategori ke kategori. Ya yang tadinya kebanyakan rintisan sekarang sudah beberapa desa wisata sudah mulai berkembang dan malah ada sudah beberapa yang maju. Nah khususnya di Kabupaten Badung kita ada 17 desa wisata. Nah 17 desa wisata ini kami melakukan monep itu sudah hampir sekitar beberapa desa wisata itu dari rintisan sudah menjadi maju seperti itu. Nah kalau di pertanyaan Pak Agung tadi mengenai desa wisata, festival, ya festival itu tidak selalu hanya lomba saja, tetapi di sini memang seperti disampaikan oleh para narasumber tadi, memang di sini ada nilai promosinya, ada nilai pelestariannya, dan yang saya lihat kalau sebagai seorang desa itu adalah memang kita akan menunjukkan ke publik identitas desa bersangkutan, ya sehingga mempunyai ikon itu akan dikenal. Tentu ikon itu tidak akan selalu sama dengan desa wisata yang lain, nah sehingga kita ada uniqueness-nya
Ya, sehingga suatu saat nanti wisatawan itu akan bisa berkunjung ke desa wisata untuk bisa melihat keunikan yang ada di masing-masing desa wisata. Seperti itu, Bu Dayu. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Suade. Selama ini apa sih yang masih menjadi tantangan begitu ya, atau problem yang dihadapi oleh desa wisata ketika mungkin melaksanakan festival budaya begitu ya di destinasi wisata itu? Persoalan apa yang paling sering dihadapi? Ya, memang betul. Ya, setiap langkah yang kita lakukan pasti ada tantangan atau kendala. Nah, tentu kalau di Badung sih masalah pendanaan sih tidak masalah. Ya, cuman kalau di desa wisata yang lain, ya di seluruh Bali, memang pendanaan menjadi suatu hal yang sedikit harus mendapat perhatian khusus seperti itu. Nah, kalau di Badung, desa wisata itu memang oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung itu kita disupport memang untuk melakukan festival, tetapi digarisbawahi oleh Pak Kadis supaya memang ada nilai promosinya. Ya, jangan sekedar euforia saja, tetapi harus ada promosi. Pada saat festival itu kita bisa mengundang travel agent melalui Asita, ya, sehingga festival yang diadakan di masing-masing desa itu memang betul-betul ada dampak berkelanjutannya terhadap desa itu sendiri, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Suada. Mungkin yang ingin berinteraksi lain telepon juga kami bisa beri kesempatan lagi ya Natalia ya di 0361222161 dan juga di WhatsApp. Ya, ini sudah ada yang bergabung kembali di WhatsApp kita, Dayu, di 089678123830 dari KD Ayu di Denpasar. Apa jenis festival yang selama ini paling menarik minat wisatawan kita untuk melihat atau menyaksikan, dan mengapa ini bisa disaksikan dengan baik oleh para wisatawan kita? Kemudian bagaimana caranya agar juga festival-festival yang diadakan ini tidak terkesan monoton setiap tahunnya? Oke. Iya, ditanggapi dulu mungkin dari Pak Puspanegara dulu. Silakan ditanggapi Pak. Pertanyaan dari KD Ayu. Oke, untuk Mbak De Ayu ya. Jadi memang festival itu kan punya ciri khas, punya ikoniknya tersendiri. Terlepas dari bahasa monoton tadi ya, misalnya Festival Kesenian Bali. Jadi karena di situ ikonnya adalah budaya, maka dia akan terlihat elemen budayanya yang dikedepankan. Jadi agar tidak terlihat monoton, ya mungkin di situ varian acaranya yang mungkin ditambah dan seterusnya. Tapi yang pasti adalah setiap destinasi kita upayakan gitu, berharap ada festival gitu, karena seperti ibarat kata gitu, tiada destinasi tanpa festival gitu. Ya, jadi ini satu. Yang kedua adalah festival ini sementara kita di Bali ya, kalau khusus kita bicara Bali dibandingkan dengan beberapa negara gitu ya, karena memang pariwisata memang cocok kita bandingkan tidak dengan daerah tapi dengan negara lain gitu. Nah, seperti misalnya di Pasadena, kalau kita melihat itu sudah khusus menjadi daya tarik tersendiri. Sama halnya Pesta Kesenian Bali juga sama, tapi memang belum sespektakuler itu gitu. Nah, sekarang agar festival, sekarang kita bicara fokus masing-masing festival agar tidak terlihat monoton, memang festival itu terdiri dari banyak varian dalam satu festival. Contoh saya pakai misalnya Kuta Beat Festival gitu, misalnya di situ ada skater, ada lombanya, kemudian ada juga yang bersifat parade, ada juga tampilan-tampilan pameran, kemudian juga ada juga food festivalnya, kemudian ada juga UMKM-nya dan seterusnya. Semua itu memiliki ciri khas masing-masing. Akhir kita sebenarnya apresiasi. Jadi untuk diketahui Kabupaten Badung melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Badung di bulan lalu itu mengadakan Festival Bahari. Festival Bahari itu judulnya, tapi di dalamnya mengangkat kearifan lokal dari sebuah destinasi, karena posisi Festival Bahari kemarin itu dilaksanakan di Pantai Legian. Jadi di-up semua apa yang menjadi kearifan lokal, seperti misalnya keseharian masyarakat, kemudian kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan oleh wisatawan dan masyarakat seperti surfing gitu, kemudian kegiatan beraktivitas nelayan dan seterusnya, itu yang diangkat sehingga variannya menjadi lebih dinamis gitu ya. Dan menurut saya festival itu memiliki cirinya masing-masing.
Kecuali jika kita datang ke festival itu saja terus masih kita katakan monoton. Nah, jika semakin banyak festival dari setiap destinasi, disitulah kita melihat banyak varian, sehingga banyak pilihan, sehingga masyarakat punya alternatif, terutama masyarakat lokal. Tapi kalau kita bicara wisatawan mancanegara, mereka melihat, nah ini dari perspektif wisatawan ya yang kita bisa lihat secara empirik, setiap kegiatan masyarakat Bali itu adalah festival. Mulai dari puja wali, odalan, atau kegiatan-kegiatan orang nikah, kemudian lubulan, dan seterusnya, itu juga adalah festival dipandang oleh wisatawan. Tinggal bagaimana kita bisa melihat, mencermatinya dari perspektif tadi, apa yang dikatakan oleh Pak Gus Kadis tahu ya tadi, mana yang sakral, mana yang profan, kan gitu. Jadi mana yang bisa dinikmati oleh wisatawan, dan mana yang tertutup gitu. Tinggal bagaimana kita semua bisa melakukan upaya filtrasi agar kita tidak membaurkan antara yang sakral dan yang profan. Tapi yang pasti adalah semakin banyak festival akan semakin memberi ruang yang luas buat pelaku festival itu sendiri, kemudian juga wisatawan ada alternatif yang lebih banyak bisa dilihat, dan juga dari festival akan menghasilkan. Karena festival itu juga mampu memberikan trickle down effect dan efek bagi masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri. Intinya dari semuanya adalah destinasi harus memperbanyak festival, karena destinasi tanpa festival is nonsense. Oke. Baik, terima kasih Pak Puspanegara. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya Natalia ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan untuk merespon pertanyaan dari KD Ayu tadi dari dua narasumber lainnya. Pak KD, Pak Gus KD Sutawa? Iya, mungkin saya tambahkan ya. Iya, silakan Pak. Tentu tidak akan monoton ya, karena tadi sudah disampaikan kan mereka juga melakukan festival ini kan tidak pada bulan-bulan yang sama, bulannya berbeda, dan wisatawan yang ke Bali juga kan kehadirannya di Bali juga periodenya kan nggak sama. Jadi mungkin dia datang pas awal tahun bisa dia lihat festival Sanur, mungkin pertengahan tahun bisa lihat festival Kute kan gitu. Nah, di setiap daerah juga punya keunikan. Seperti Jemberana tadi disebutkan ada Jegok di daerah saya. Ya tentu di tempat lain ya saya rasa tidak akan menampilkan Jegok lah, karena Jegok sudah identik dengan Jemberana itu. Dan juga dengan daerah-daerah lainnya yang memiliki keunikan masing-masing, tentu di setiap festival itu mereka menampilkan keunikan itu. Gitu. Sama dengan desa wisata juga ya, kita harapkan memang desa wisata ini memunculkan keunikan masing-masing daerah, sehingga kenapa tidak sama gitu. Di sini saya ketemu tarian A, kok di sini kok sama kan begitu. Saya sepakat memang di Bali itu yang disebut festival ya tidak hanya yang dibuat oleh daerah-daerah pada waktu tertentu seperti Sanur dan lain sebagainya. PKB itu juga ya festival disebutnya ya. Segala sesuatu yang banyak budaya ditarikan, ada paradenya, terus di situ jelas event kalendernya, tanggalnya jelas, itu disebut juga festival ya, seperti PKB ya. Odalan-odalan besar itu sebetulnya kalau dia tetap waktunya itu juga bisa kategori festival. Namanya orang mau melihat odalan di Besakih gitu umpamanya kan, sekarang sudah ada aturan juga. Turis kan tidak bisa masuk ke dalam ya, itu sudah bagus saya rasa. Jadi dari luar, tapi tetap itu juga menjadi tontonan buat para wisatawan untuk nanti juga diposting di medsos mereka, itu bisa mengundang nantinya wisatawan-wisatawan lain untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut gitu ya. Iya. Baik. Ya, ada lagi yang tertinggal? Ada? Iya, mungkin sedikit Pak Sutawa menyambung apa yang mungkin perlu dievaluasi begitu ya dari pelaksanaan festival-festival yang sudah berlangsung di Bali selama ini, Bapak. Ya, festival ini tentu perlu dievaluasi juga ya. Yang pertama itu tadi, jangan sampai buat festival itu bersamaan dengan daerah lain. Apalagi tanggalnya sama, itu saya rasa ya. Kalau bisa janganlah Januari siapa bikin festival, Februari siapa, Maret, biar sampai Desember tuh terus ada festival di berbagai daerah. Nanti wisatawannya kan muter dia, mulai dari Kuta, Kelungkung, Gianyar, Negara, Beleleng kan gitu. Nah, jadi ini juga, itu adalah strategi ya, supaya wisatawan ini bisa selalu ada hiburan berupa festival di masing-masing daerah yang berbeda gitu.
Ya mudah-mudahan nanti ya airport Beleleng jadi, ya tol Mengui Gilimanuk jadi, itu saya rasa kue pariwisata itu akan menyebar ya. Iya. Nah, karena saya dari awal sudah sering mengatakan, jadi sekarang ketimpangan pariwisata ini kan terjadi di Bali, masih numplak di Bali Selatan ya. Ya kalau bisa juga saudara-saudara kita di utara, timur, barat ini menikmati juga pariwisata dan infrastruktur yang sudah mulai dicanangkan, itu salah satunya ya tol ya. Iya. Itu sudah bagus. Shortcut yang dibuat oleh gubernur itu sudah bagus juga. Ada shortcut dan Pasar Singaraja. Oke. Ya airport juga di Beleleng kalau jadi itu juga akan menambah tentu banyak wisatawan yang ke Beleleng gitu. Ini bagus juga dan tidak numplak di Bali Selatan. Kemudian karena runway airport kita ini kan pendek yang di Ngurah Rai ini. Makanya perlu adanya yang di Beleleng. Ya mudah-mudahan saja tidak hanya jadi wacana ya, tapi bisa berjalan dengan baik. Yang terpenting itu sebetulnya buat Bali yang di awal saya sampaikan, bagaimana masalah kemacetan itu segera ada solusi ya, sampah juga ya, dan infrastruktur, perbaikan infrastruktur di semua lini ya. Karena ini destinasi wisata, jangan sampai masih ada jalan-jalan lubang-lubang ya. Di beberapa tempat saya lihat masih ada. Nah ini harus dibuat bagus lah, sehingga pariwisata kita ini betul-betul berkualitas, berkelanjutan, bermartabat, dan tetap menjadi destinasi terbaik pariwisata dunia. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suada. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Bapak, silakan. Saya sedikit Budayu. Silahkan Pak. Ya, tadi ada pertanyaan festival apa sih yang menarik? Apa itu menjadi ikonnya Bali begitu ya? Halo? Iya, lanjut Pak. Ya, kalau di Kabupaten Badung, ya kami masih ingat kita ada festival pertanian yang kemarin diadakan di Plage. Nah, ini banyak sekali yang menanyakan karena memang ide daripada kegiatan festival pertanian kan sebenarnya untuk pemerataan untuk bisa wisatawan itu ke Badung Utara. Nah, mungkin Aji sareng Pak Wayan supaya menindaklanjuti festival pertanian ini supaya kami harapkan tetap bisa diadakan. Gitu. Nah, itu yang nomor 2, yang mengenai saran kami untuk festival-festival yang diadakan dimanapun, ya supaya ada nilai promosinya itu dengan mengundang travel agent. Ya sehingga keunikan yang kita miliki itu tentu akan menjadi nuk bagi travel agent tersebut untuk bisa membawa wisatawannya ke desa wisata bersangkutan seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Suada. Pak Puspa Negara mungkin? Menarik ya yang terakhir. Bagaimana setiap festival itu memiliki ciri khasnya sendiri. Saya jadi terenyuh sekarang, saya lupa itu bahwa di Kabupaten Bandung kita pernah memiliki festival budaya pertanian di Jembatan Ikan Bangkung. Dan ini mungkin kebetulan di Induk tahun 2025, kami pasti akan mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan kembali festival budaya pertanian karena jika pertanian kita runtuh, maka budaya kita runtuh dan pariwisata kita akan hancur. Nah, oleh karena itu kami akan tetap dorong festival pertanian ini lagi atau kembali dibangkitkan untuk di Kabupaten Bandung. Nah, selanjutnya festival ini sejatinya semakin banyak jenis festival yang bisa kita buat di masing-masing destinasi. Ini akan menjadi varian yang baik dari sebuah destinasi. Dan bagi kita, kalender of event inilah yang harus difiksasi. Kalender of event yang di-launching oleh pemerintah Provinsi Bali yang mengakomodasi semua kegiatan festival di seluruh Bali dan kalender of event di masing-masing kabupaten kota. Dan khusus untuk Kabupaten Bandung, selain festival pertanian, mungkin kemarin sudah dilakukan festival bahari dan kedua-duanya ini lebih mengena kepada masyarakat marginal terutama ya yang bergerak di sektor nelayan dan pertanian. Inti dari semuanya adalah ayo kita bangkitkan semua festival, tentu butuh kepedulian dari pemerintah dalam hal ini Dinas Wisata sebagai leading sektor untuk bisa mengangkat inovasi-inovasi baru dari perspektif festival ini. Jadi kami sangat setuju Festival Budaya Pertanian perlu dibangkitkan kembali untuk mengangkat harkat dan martabat petani kita karena petani adalah sumber budaya dan
budaya inilah yang menjadi kekuatan kita dalam Baik. memajukan pariwisata. Ya. Baik, terima kasih Pak Puspanegara karena kita juga terkendala waktu ya Iya, Natalia ya. betul. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan berbincang lagi bagaimana sejatinya festival budaya begitu ya untuk sektor pariwisata kita bisa mendongkrak juga perekonomian masyarakat kita nantinya, dan semoga nanti festival-festival yang lainnya bisa ditumbuhkan kembali merata juga tadi ya di seluruh kabupaten kota di Bali. Terima kasih kepada 3 narasumber kita, ada Pak Gustika Desutawa, ada Pak Putu Swade dan juga Pak Wayan Puspanegara. Iya, dan terima kasih juga untuk pendengar yang tadi sudah beratensi bersama kita. Ada Rian, ada Wiguna, ada Pak Agung juga, dan ada Kade Ayu. Menjadi hari kebersamaan kita juga Dayu di sesi Dialog Denpasar pagi ini. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak narasumber, dan kita akhiri sesi Dialog pagi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Kanal Informasi